Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, kita akan mulai kajian kita. Masih kalau HPT masih halaman 12. Masih di muqaddimah. La ilaha illallah. Muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan terkait dengan la ilaha illallah itu yang punya implikasi psikologis yang sangat luar biasa, sehingga bisa orang yang sudah berazam dengan la ilaha illallah itu mau mengorbankan apapun yang ia miliki, termasuk jiwanya. Saya permisalahkan beberapa tokoh, diantaranya itu Masitoh, kemudian Asia istrinya Firaun, kemudian Hulam anak kecil yang di Ashabul Ukhdud. Kita lanjut masih la ilaha illallah ini. Jadi la ilaha illallah itu nanti ada semuanya sepakat la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya la ilaha illallah. Nah, nanti ada biasanya itu ada khilaf. Jadi ini tauhid lah katakanlah kan, atau bahasa Indonesia ya, kebiasaan di pondok. Bahasa Arab. Nah, ini nggak bisa dihapus nih. Yang pagi ini. Ini yang baru. Nah, kan hilang. Tauhid ini dibagi jadi dua. Ada namanya usul. Ada yang namanya furu'. Usul tauhid ini adalah prinsip-prinsip dasar di dalam ilmu tauhid yang siapapun tidak boleh berbeda. Maksudnya seorang muslim tidak boleh beda. Kalau berbeda, maka hukumnya hanya dua. Kalau enggak muslim, kafir. Ini yang terkait dengan usul tauhid. Usul tauhid inilah yang kemudian sering disebut dengan rukun iman. Maka siapapun golongan Islam, entah Sunni, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, kalau mengingkar terhadap salah satu rukun iman, itu sudah langsung keluar dari Islam. Iman kan iman pada Allah, malaikat, apalagi Rasul, kitab, ya kan, hari akhir, qada wa qadar. Salah satu ingkar, kafir. Yang kedua terkait furu'. Furu' itu cabang dari ilmu tauhid. Nah, kalau di sini, kalau terkait dengan furu' ini, biasanya itu ada dua hukum. Kalau ini kan hukumnya kan ada dua nih. Kalau enggak muslim, kafir. Ya kan? Sini juga ada dua. Kalau enggak benar, bukan salah. Ahli bid'ah. Ya, ngerti kan, kalau nggak benar salah kan? Kalau benar ya salah. Ini lagi, ini orang benar ahlu bid'ah. Maka kalau kita buka di HPT di halaman 22, ya kan? Faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bi kana min ahli haqqi wa sunnah. Maksudnya ahli haq wa sunnah itu yang ahli ya, siapapun yang percaya dengan prinsip-prinsip itu, maksudnya furu' akidah yang sesuai dengan HPT, maka dia itu termasuk golongan ahlul haq wa sunnah atau golongan yang benar. Tapi kalau berbeda berarti dia masuk ke mana? Wa faraqa ahlil bid'ati wa dolali. Berarti yang kedua itu ahlul bid'ah dan dolal, sesat. Oh, berarti ahlul bid'ah dan dolal. Nah, kayak gini. Nah, sekarang yang ke sini, sekarang kita balik ke yang usul. Rukun iman nih. Apakah semua kelompok Islam rukun imannya sama? Kan gitu. Jawabannya adalah sama. Nah, tapi sekarang ada persoalan. Loh, katanya Syiah itu memasukkan
imamah kepada rukun iman. Berarti kalau yang tidak percaya dengan imamah, kafir dong. Apa itu imamah? Nah, imamah itu kepemimpinan. Jadi ketika Nabi Muhammad itu posisinya sebagai seorang nabi, tetapi di sisi lain beliau juga punya posisi sebagai seorang pemimpin umat atau presiden. Nah, presiden ini kalau di dalam kitab kuning namanya imam, al-imam. Maka di buku-buku ilmu kalam, baik Sunni atau Syiah atau Khawarij, bab terakhir selalu dibahas tentang al-imamah. Maksudnya apa? Bukan imam sholat, bukan, tetapi maksudnya adalah kepemimpinan umat atau presiden lah. Kepemimpinan umat. Nah, soal imamah ini atau presiden ini kalau ahlu sunnah wal jamaah atau kita di Muhammadiyah juga ahlu sunnah memasukkan persoalan kepresidenan atau politik aja lah ya, persoalan politik ini ke dalam ranah fikih, siasat syariah. Tetapi di Syiah memasukkan persoalan fikih ini ke dalam ilmu tauhid. Karena menurut mereka setelah Rasulullah wafat itu Rasul telah memberikan wasiat siapa yang akan menjadi pengganti Rasul dari sisi kepemimpinannya ya, bukan sisi kenabian. Kalau sisi kenabian Rasul wafat selesai, Rasul sebagai nabi. Tetapi Rasul sebagai pemimpin umat, sebagai seorang presiden, seorang imam, maka harus ada penggantinya. Menurut versi Syiah, penggantinya itu adalah wasiat. Siapa yang dikasih wasiat? Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali, Hasan. Setelah Hasan, Husain. Setelah Husain macam-macam, ada Imam Bakir, Imam Ja'far dan sebagainya lah. Imam Zaid dan sebagainya itu. Yang percaya dengan 12 imam itu namanya Syiah 12 atau Imamiyah atau Ja'fariyah. Yang percaya sampai Imam Zaid saja namanya Syiah Zaidiyah. Nanti masih ada lagi, ada Syiah Batiniyah, ada Koromotoh dan sebagainya, macam-macam Syiah itu, kelompoknya banyak. Oke. Nah, karena mereka memasukkan kepemimpinan ini ke dalam bab iman, maka sering mereka menyebutnya sebagai bagian dari rukun iman yang ke-7 istilahnya itu. Hanya, ini harus garis bawahi, hanya meskipun mereka memasukkan ke dalam bahasan iman, tetapi bagi orang yang tidak percaya dengan imamah ini, menurut versi Syiah, tidak dianggap kafir. Tetapi dia bukan Syiah. Jadi siapapun yang berpendapat bahwa para imam-imam setelah Rasulullah itu bukan berdasarkan wasiat, maka dia bukan Syiah. Nah, itu. Jadi di sini perbedaannya. Maka kalau kita buka buku-buku ilmu kalam, baik yang Sunni atau yang lainnya, selalu memasukkan di bab tauhid itu, bab ilmu akidah, bab akhir itu terkait dengan bab imamah, kepemimpinan. Pertanyaannya, apa urusannya ahlu sunnah memasukkan bab kepemimpinan di bab ilmu tauhid? Itu kan mestinya Syiah yang masukkan, kita kan nggak ada urusan itu. Karena bagi ahlu sunnah bab imamah itu fikih, bukan akidah. Tapi kenapa kayak di kitab Al-Ibkar fi Usuluddin, kayak di kitab Asy-Syamil dan sebagainya itu dibahas bab imamah? Jawabannya adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah ketika memasukkan bab imamah atau kepemimpinan di dalam buku-buku ilmu kalam, maksudnya adalah memberikan kanteran atau tanggapan terhadap terhadap kelompok Syiah yang mereka itu satu, memasukkan bab imamah ke dalam bab akidah, yang kedua yang beranggapan bahwa imamah itu merupakan bagian dari wasiat, yang itu bagian dari akidah. Nah, kalau Syiah itu sebenarnya ajarannya mirip-mirip dengan saudara kita sebelah. Sebenarnya saudara kita itu nggak ada imamah kitanya. Nah ini, kalau furu ini nanti terkait dengan semua percaya Allah. Saya nggak boleh kalau ada yang nggak percaya Allah itu kafir. Allah satu, semua harus percaya Allah itu satu. Nggak boleh kalau ada yang percaya Allah dua, musyrik, ya kan? Tapi kemudian ada khilaf di furu'nya. Furu'nya di mana umpamanya? Sifat Allah itu ada berapa ya? Nah, Ahlussunnah mengatakan sifat Allah itu tak terbatas. Coba kemudian oleh beberapa ulama
disimpelkan menjadi 20 seumpamakan umpamanya. Sementara Muhammad Abdul Wahab membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya kan? Kemudian kalau Khawarij umpamanya nih, Khawarij itu memasukkan orang pelaku dosa besar langsung neraka, kafir gitu kan. Nah, ini bab furu' akidah. Furu' ini ketika berbeda tidak sampai kafir, tetapi ahlul bid'ah. Maka kelompok Syiah menurut kita itu ahlul bid'ah dan dolal, sesat. Khawarij ahlul bid'ah dan dolal. Murji'ah ahlul bid'ah dan dolal. Mu'tazilah ahlul bid'ah dan dolal. Yang benar mana? Maka di dalam HPT yang di halaman 13 itu, amma ba'du fa innal firqan najiyata ini, yang firqan najiyata ini ahlul haq was sunnah yang di halaman 22 itu. Lainnya itu enggak najiyah. Kenapa enggak najiyah? Karena dia itu ahlul bid'ah wa dolal. Maka dia bukan firqah yang an-najiyah. Najiyah itu apa? Yang selamat. Dan perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan firqah najiyah di sini, kelompok yang sukses tadi itu, kelompok yang selamat itu terkait dengan kelompok ini, akidah. Artinya ya ahlus sunnah atau Syiah atau Khawarij atau apa, kan banyak kelompok tuh. Yang paling sukses yang mana menurut kita ya ahlus sunnah, kita keyakinan, bukan fikih. Bukan fikih. Karena terkait dengan fikih itu perbedaan pendapat itu biasa bisa ditolerir dan dianggap benar semua. Aneh kan? Bukan namanya Hanafi sama Syafi'i. Hanafi benar, Syafi'i benar, Maliki benar, Hambali benar, Abu Daud benar, Laitsi benar, Tobari benar. Benar semua, cuman beda di dalam memahami teks. Kenapa kok benar? Karena perbedaannya hanya dalam ranah fikih. Karena fikih itu dibangun dari suatu kaidah yang sifatnya itu dzanni, kalau dalam usul fikih namanya. Dzanni itu apa? Dzanni itu sesuatu yang masih mungkin. Jadi fikih itu dibangun di atas sesuatu yang sifatnya itu mungkin. Bisa macam-macam, bisa kemudian berubah, mungkin benar, mungkin salah, mungkin dalilnya punya dia itu lebih kuat, mungkin dalilnya punya dia lebih kuat, mungkin dalilnya dia lemah, mungkin pandangannya begini, mungkin. Nah, mungkin itu namanya dzanni. Namanya dzanni. Nah, yang ini saya hapus ya. Hal-hal yang sifatnya dzanni tadi itu namanya dalil. Karena kita bertauhid. Bertauhid itu kita harus berdasar kepada dalil. Dalil itu apa? Dalla yadullu, dalilun. Petunjuk. Petunjuk itu artinya segala sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kita terhadap sesuatu, itu namanya dalil. Maka para ulama meletakkan dalil itu banyak. Bukan hanya Quran Sunnah. Kan kita biasanya taunya dalil kan Quran Sunnah toh. Kalau kita ibadah apa, mana dalilnya? Maksudnya itu di Quran Sunnah ini. Padahal nggak cuma gitu, dalil itu wakeh. Dalil itu banyak. Karena di dalam usul fikih itu yang muttafaq alaih aja 4. Nanti yang mukhtalaf alaih itu ada 36. Selain Quran Sunnah, ijma' qiyas, nanti ada istisad, istislam, maslahul salah, sari maqabulan, aqwal sabi dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, dalil ini yang akan menunjukkan bahwa sesuatu itu benar apa salah, termasuk dalam urusan akidah atau di dalam urusan fikih. Dalil itu bagi jadi 2, qat'i dan dhanni. Qat'i ini adalah sesuatu yang pasti. Qat'i sesuatu yang pasti, yang tidak dapat ditafsirkan kecuali hanya itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Esa tadi apa? Tunggal, satu. Gak bisa dibagi 2 atau 1,5, nggak bisa. Satu ya satu, nggak bisa jadi 1,5. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 1, perempuan 2. Jadi 1 sama 2 itu ya 1 ya 2 ya 2 kan gitu. Ini namanya qat'i. Pasti. Nah, yang kedua ini dzanni.
Dzanni itu sesuatu yang bisa punya dua makna, bisa tiga makna. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya gini, namanya ainun. Ainun itu artinya apa? Mata. Tapi bisa mata air, bisa matahari, ya, bisa apa namanya bidadari surga. Tapi kata bahasa Arabnya cuma menggunakan kata ain. Terus kapan kita tahu ain itu bimana matahari? Kapan ainun itu bimana artinya itu mata air? Kapan ainun itu artinya mata? Tergantung kalimatnya bagaimana. Iya. Gandengan iki piye ngono lho. Gepetane. Wes. Gepetane sopo? Kayak ngerti artinya opo kan ngono. Jadi seperti itu. Nah, ini akan punya banyak mana. Ini namanya dzanni. Karena satu kata maknanya bisa macam-macam, bisa banyak. Tergantung katanya bagaimana. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya itu ya mustarok, ada yang namanya itu majas, ada yang namanya hakikoh. Kalau saya bilang ja'a asadun, telah datang singa. Bisa jadi singa beneran yang datang. Tapi kalau saya bilang ja'a asadun fil ma'rokah, telah datanglah singa di dalam peperangan. Wah, mesti kudu maksudnya kudu singo. Oh, perang toh singo kan ora. Maksudnya kok ada orang yang memang pendekar sakti wis mandraguna ngono. Kamandanu wis teko wujak teko. Wah, singanya teko di singanya ini. Maksudnya apa? Singa padang pasir kan kalau di Arab itu. Singa padang pasir siapa? Hamzah kan gitu. Julukan saja gitu loh. Ah, ini tahunya dari mana? Dari susunan kata namanya sighah. Sighah dalam jumlah. Ini namanya dzanni. Nah, untuk urusan akidah yang digunakan oleh Muhammadiyah dan oleh ulama kalam. Nah, itu harus berdasar kepada nas qot'i ini. Nah, nas qot'i itu ada dua macam. Satu, Quran. Yang kedua, hadis mutawatir atau sunnah mutawatirah. Ini min hasil wurud, ya nggak usah detail-detail lah, nanti pusing yang usul fikih, sing iya, enggak mudeng. Nek, kalau dzanni itu contoh apa namanya itu hadis ahad. Quran, sing tadi kan saya sampaikan, sing jenengane qot'i iki sing tekone iki sing pasti. Quran iki mesti qot'i, pasti. Soalnya apa? Yang namanya Quran itu syarat utama Al-Quran itu harus mutawatir. Apa ki mutawatir? Mutawatir maksudnya diriwayatake wong akeh pol. 9 orang atau lebih yang meriwayatkan atau lebih. Kalau ada orang bilang namanya kan tahu-tahu wong Bonjer melayu ke rumah saya ke Pondok Al-Muflihun. Wah, kayak nang simpar gempa apa longsor. Lungo. Ono meneh wong ngendi Skidang nang simpar longsor, toko wong Bojong nang simpar longsor, kan wong 10. Padahal wong ado-ado. Ora tau ketemu ki wong iki, ora tau rembugan muktamar konferensi. Pokoknya kita sama-sama ya, kita kamu view siji-siji nanti bilang kalau nang simpar ki longsor. Nah, gitu kan. Karena ini 10 riwayat, berarti ini benar nih, mesti benar nih. Kalau disimpar ini longsor. Nah, ini namanya qot'i. Kalau ahad hadis saat ini memang telu atau si toko satu orang datang ini simpar longsor. Wong si itu bisa benar bisa salah. Wong loro teko meneh simpar longsor. Si wong telu teko meneh wong telu tok iki masih bisa bener iso salah. Ini nek kasih wong 10 iki mesti bener iki. Mesti orang ngapusi. Nah, ini namanya qot'i. Nah, Quran itu seperti itu. Periwayat tadi kakek nu. Si ini mengatakan Quran, ini mengatakan ayat Quran, ini bagian Fatihah dari si sahabat Umar mengatakan itu bagian Fatihah. Abu Bakar mengatakan demikian. Ali ngomong ngono. Kabeh orang itu mengatakan Al-Fatihah itu bagian surat dari Al-Quran. Berarti mutawatir. Berarti ini qot'i. Nah, hadis mutawatir itu maksudnya kayak tadi saya bilang itu. Jadi Rasul mengatakan sesuatu yang meriwayatkan itu banyak orang, lebih dari 9, lebih dari 10. Itu namanya hadis mutawatir. Ini namanya qot'i. Nah, urusan akidah itu di sini.
Tidak boleh akidah pakai ini, hadis ahad. Ini perbedaan Muhammadiyah dengan Wahabiyah atau Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas itu atau Syekh Albani membolehkan menggunakan hadis kita sebagai hujjah dalam akidah. Nggak iya, ayo kita buka si halaman piro yo. Oh, orang gowo ya. Wah. Ini nek sudah dibutuh kopi mestinya ono ya. Nah, halaman 16. Tanbih. Wa qad tawatara khabaru dzalik, karena telah mutawatir lah. Coba dari awal. Lam yutalibunallahu bi anna alama ma hiyatal malaika. Allah tidak menuntut kita untuk mengetahui malaikat. Bal amaranallahu bil iman bi wujudihim. Namun Allah merintahkan kita untuk beriman kepada malaikat. Wa qad ra'ahumul anbiya, para nabi sendiri sudah melihat malaikat fi suratin basyariyatin wa ghaira, baik dalam bentuk manusia atau lainnya. Wa qad tawataro, dan hal itu sudah mutawatir. Apanya? Khabaru dzalik, berita itu. Maka pakai hadis mutawatir. Nah, kita cek yang hadis lagi. Halaman 17. Tanbih. Yajibu alaina, wajiblah alaina atas kita anu'mina, untuk berimanlah kita bima ja'abi, dengan apa yang dibawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa apa itu? Al-Qur'anu, Quran. Kita wajib beriman kepada Al-Quran. Ini terkait dengan akidah ya, beriman kepada Al-Quran. Wa ma tawataro, dan sesuatu dalil yang sifatnya mutawatir. Apa yang mutawatir? Al-khobaru, berita. Berita yang mutawatir apa? Quran dan hadis mutawatir. Tawaturan sohihan, yang benar-benar mutawatir. Mustawiyan li surutihi, yang memang sudah penuh syarat. Artinya apa? Periwayatannya lebih dari 9-10 orang ke atas. Wa inna ma yajibul i'tiqad ala ma huwa sharihun fi dzalika faqat. Kita hanya boleh beriman kepada menggunakan nas-nas yang sifatnya mutawatir saja, enggak boleh yang lain. Wala tajuzu az-ziyadatu ala ma huwa qat'iyun bidadiyin. Kita enggak boleh melampaui atau menggunakan selain hadis mutawatir lalu menggunakan hadis-hadis yang sifatnya doni, nggak boleh. Nih, dalam akidah nggak boleh menggunakan doni, harus menggunakan yang mutawatir. Ini kata siapa? HPT bab 17. Ini diantara perbedaannya kita dengan Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekh Utsaimin dan juga Syekh Fauzan, di mana mereka itu membolehkan menggunakan akidah pakai dalil ahad. Kalau kita nggak boleh, kita harus Quran atau hadis mutawatir. Dan yang dipakai oleh Muhammadiyah ini adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandangan Syiah, pandangan Khawarij dan lain sebagainya. Rata-rata ulama kalam itu hanya menggunakan hadis mutawatir di dalam urusan akidah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok pakai harus yang mutawatir ataupun yang qat'i? Kenapa nggak boleh yang dhani? Karena terkait akidah itu urusannya tidak mudah. Seperti yang saya sampaikan tadi, nek orang kafir muslim, nek orang muslim kafir tok. Kan ngono. Jadi persoalan yang berat itu loh. Karena dia persoalan berat, maka kemudian terkait akidah itu diperketat. Kalau umumnya pakai hadis ahad itu masih ada benar-benar salah. Nanti umumnya terkait dengan adab kubur, umumnya kan hadis ahad itu nggak oke tuh. Nah, kalau nggak percaya dari kafir kan, umumnya Imam Mahdi lah. Meskipun terkait Imam Mahdi ini hadis wakih dan ulama khilaf. Ada yang mengatakan itu mutawatir, ada yang enggak. Ya kan seperti ini kan. Ada yang mengatakan mutawatir, ada yang enggak. Nah, kalau umumnya hadisnya ahad lah, umumnya kita anggap ahad. Orang yang nggak percaya dengan datangnya Imam Mahdi dianggap kafir. Orang yang nggak percaya datangnya Dajjal dianggap kafir. Orang yang tidak percaya dengan datangnya unta Dabatul yang nanti pada hari kiamat kafir. Kan jadi kafir semua gitu kan. Nah, ini persoalan.
Tapi kalau Dajjal memang sudah ada dalam Al-Quran beritanya. Tapi kalau Imam Mahdi kan enggak. Dajjal jelas. Ya'juj Ma'juj jelas. Tapi terkait dengan apa namanya Imam Mahdi ini mengkhilaf. Kemudian banyaklah yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat tuh apa namanya khasiat ariat orang yang nanti akan berpakaian tapi nggak jelas semuanya gitu kan. Nah, nanti kalau nggak percaya sama hadis-hadis itu kafir kan bersalah. Nah, maka untuk menghindari itu supaya tidak mudah mengkafirkan itu, maka pakailah yang qot'i ini. Adapun yang doni, yang sifatnya doni, hadis ahad, umpamanya yang hadis Jibril yang pertama itu, halaman pertama itu yang setelah nanti yang apa namanya yang mal Islam, mal iman, mal ihsan itu kan hadis ahad itu. Itu sifatnya hanya mendukung yang qot'i, menguatkan yang qot'i, menerangkan yang qot'i, bukan sebagai argumen yang independen yang berdiri sendiri. Jadi sampai sini paham? Tak alon-alon orang paham. Kenapa kemudian yang fikih tadi kan dikatakan akidahnya kudu qot'i. Soalnya terkait dengan iman kafir. Beda karo fikih. Nah fikih dalilnya justru sebagian besar fikih itu doni, bahkan yang namanya fikih itu yang doni itu. Kalau bukan doni itu bukan fikih. Lu itu sholat kan? Nah, terkait sholat itu yang kuat yang qot'i itu dianggap sebagai hukum yang pasti. Sehingga kalau orang kok ingkar sholat kafir. Tapi kalau ingkar nggak baik usoli, lain lagi. Ini yang doni. Makanya fikih itu dibangun terhadap hal yang sifatnya doni ini. Maka dia tidak terkait dengan kafir atau bukan, tetapi terkait dengan rojih marjuh. Apa itu rojih? Itu pertama kali saya terangkan. Rojih itu adalah pendapat yang menurut ulama kuat. Dan menurut ulama kuat itu belum tentu menurut ulama lain itu lemah, belum tentu. Karena setiap ulama itu punya standar kuat sendiri-sendiri. Menurut satu ulama A, pendapat ini kuat, tapi menurut B belum tentu kuat. Kunut menurut Hanafi, ya kunut subuh rawono. Ini menurut Syafi'i yang kuat ya kok dua subuh, ono kan gitu. Nah ini kan sama-sama mengatakan pendapatnya kuat. Cuman ini punya pandangan sendiri, punya hujah sendiri, yang senang enggak kan gitu. Yang sana punya pandangan yang berbeda. Kadang perbedaannya dari dalil ini pakai dalil yang ini pakai dalil yang ini. Tapi kadang perbedaannya dari istidlal dalil podo. Tak kasih contoh yang beda dalil. Terkait membaca Fatihah dalam sholat. Menurut mazhab Syafi'i dan yang dipakai oleh Muhammadiyah, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Yang dipakai dalil ini, hadis ini. Sholat nggak sah kalau nggak baca Fatihah. Hanafi nggak pakai dalil itu, nggak baca Fatihah ora apa-apa. Wong Quran mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apapun yang mudah di Al-Quran, ya Al-Quran apa aja. Mau Yasin, Allahu Akbar langsung. Nggak baca Fatihah, cuma Yasin tok sembayangi. Ya usah. Nah ini kan dalilnya bedai. Apa juga kemudian kafir? Oh enggak. Ini termasuk khilafiyah. Perkara khilafiyah. Kuat menurut Hanafi, lemah menurut Syafi'i. Kuat menurut Syafi'i, lemah menurut Hanafi. Ini yang disebut dengan rojih wal marjuh. Maka disebut majlis tarjih. Majlis tarjih itu untuk menguatkan pendapat menurut Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah bisa jadi kuat menurut dia. Tapi lemah menurut Muhammadiyah. Kan gitu. Maka disebut dengan tarjih. Itu tadi. Nah, tarjih itu terkait dengan dalil-dalil yang doni tadi itu. Yang doni yang masih ada kemungkinan beda. Kadang dalilnya podo. Ini sering saya sampaikan itu. Wamsau biru usikum warjulakum ilal ka'bain. Biru usikum. Bi. Litab'id atau iltisok. Baknya itu maksudnya itu semua rambut atau hanya sebagian. Karena bak itu bisa, artinya itu bisa sebagian, bisa semua. Dua-duanya benar. Dalam seluruh bahasa Arab benar. Nah, sehingga Syafi'i memandang itu maksud itu sebagian kecil. Sementara ulama lain katakanlah Hanafi ataupun Hambali mana semuanya kan gitu. Dalilnya podo. Ayatnya podo. Hanya cara istidlal, cara memahami ayat gara-gara huruf bak sing medake dadi beda fikih. Maka terkait dengan fikih ini bukan itu yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah, itu bukan. Tetapi yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah itu adalah hal-hal yang terkait perbedaan dalam urusan akidah, bukan fikih. Maka perlu ada garis yang jelas antara fikih dan akidah.
Jangan campur adukkan urusan fikih dengan akidah. Karena ketika urusan fikih dan akidah dicampur aduk, kacau. Umpamanya iki orang di kampung azan kok jam 4 kan? Asar kan mestinya jam 3:15 azan. Nang ternyata mau salimo lah mamane salimo lagi azan. Terus saya mengatakan, ini orang imannya kemana, 4:30 baru azan. Nah ini urusan fikih kok di imannya kemana? Nggak ada hubungannya. Ini fikih, jangan bawa-bawa iman. Kan gitu. Nah ini contoh. Terus saya datang ke Pak Kiai. Ke Pak Kiai karena anak saya sakit. Pak Kiai tolong minta airnya. Oh, kenapa anak saya sakit? Minta obat, tak kasih gelas, kasih air. Nah minum. Kasihkan ke anakmu gitu kan. Wah, kok minta air ke Pak Kiai, tinggal ke dokter apa langsung minta ke Gusti Allah langsung. Syirik itu nggak boleh. Nah, umpamane apa hubungannya? Ini urusan fikih terkait dengan boleh nggak ruqyah itu. Dengan doa kayak gitu boleh apa enggak? Ini urusan fikih, bukan akidah. Nanti kalau fikih nanti kalau fikih itu nanti dikasih 5. Ya boleh, mubah atau haram atau makruh atau sunnah ya kan gitu. Atau wajib. Kan hukumnya berpisah pada 5 hal itu. Bukan kafir atau muslim. Jadi kalau mamanya terkaduknya mamanya, wah aku percaya menurut saya itu makruh mamane kan. Atau menurut saya itu mubah mamanya. Yang satu menurut saya itu haram ya kan. Jadi kan berkisar sampai situ saja, tapi tetap muslim gitu. Nah, ini karena kalau kita tidak bisa membedakan garis yang jelas antara urusan akidah dan fikih, ujung-ujungnya gampang mengkafirkan orang. Wah tawasulan kafir, wah tabarukan kafir, wah ziarah kubur kafir. Nah, kafir kabeh ini. Cuma salah. Padahal itu ranah fikih. Sekarang tawasulan silahkan, yang enggak silahkan ranah fikih. Itu terkait dengan roji wal marjuh. Kan itu. Yang tabarukan silahkan, yang enggak silahkan, ini soal fikih. Soal roji wal marjuh, bukan soal kafir dan muslim. Nah, yang biasa mudah mengkafir-kafirkan itu karena dia itu biasanya karena memasukkan perkara-perkara yang aslinya itu perkara fikih dimasukkan ke dalam perkara akidah. Akhirnya persoalan. Karena dia kemudian mudah mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, akhirnya terjadi kelas di masyarakat. Ya itu. Soal mamanya baca Fatihah waktu ada acara ya kan, atau doanya kepada orang, tak doangin baca Fatihah kan. Itu kan soal fikih gitu kan. Jangan dibakar akidah. Muhammadiyah ADRT juga pakai Al-Fatihah mukadimahnya. Ya udah bismillah barang. Di fatwa Tarsih juga membolehkan. Jadi itulah. Kalau kadang-kadang contoh lain tuh yang kadang yang sering juga muncul Sayyidina, kata Sayyidina. Gara-gara bilang Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wah, enggak Sayyidina hulu. Berlebihan, Rasul kan manusia biasa, enggak boleh Sayyidina. Engkau menjurus kepada syirik, repot. Berjanjian barang, tola'al badru alain, oh itu syirik. Kok Rasul dipuji-puji sedemikian rupa macam-macam manusia. Orang ngerti ini bahwa di dalam kita berjanji itu hanya sekedar kita balaghah sastra. Maka menjadi seorang ulama terus jeli mana ini persoalan fikih, mana persoalan akidah, mana persoalan sastra, mana persoalan bahasa, itu jelas semuanya. Mana persoalan tasawuf. Ketika ulama kita melakukan pembatasan atau membuat cabang ilmu, itu ada tujuan. Bukan sembarangan. Ketika ulama kita membuat ini akidah loh, ini fikih loh, ini balaghah, ini nahwu, ini sorob, apalagi ini tafsir, ini hadis. Ya ada tujuan supaya nggak campur aduk. Karena ketika setiap cabang ilmu itu punya istilah sendiri, punya tujuan sendiri, punya hukum sendiri. Kalau dicampur aduk kan jadi kacau balau. Gitu. Maka kita harus jelas, saya bicara itu terkait masalah apa. Kalau tidak, ya akhirnya berjanji dianggap hulu kabeh, musyrik kabeh. Karena Nabi diangkat setinggi langit kan gitu. Padahal itu yang namanya sastra ya sastra. Mbok Kuntawijaya kalau ngomong ya daun melambai-lambai, ya kan.
Oh daun kok melambai? Yang melambai itu tangan. Kau selalu ada dalam jiwaku. Mana ada kamu ada janjimu? Mau dibilang nang orang-orang nang. Tapi ini sastra jangan dibawahi militer lu. Hanya di bawah militer kan so ada dalam jiwaku di bedah lu muncul kepala twing kan. Terus, ini jadi pemisahan-pemisahan seperti ini nih, kadang kita itu perlu tahu gitu. Kalau tidak kacau nanti campur aduk nggak karu-karuan semua dianggap musyrik dulu apa padahal ini persoalan balaghah. Persoalan balaghah dimasukkan ke dalam urusan akidah. Kan repot. Kayak di Barzanjin di Bandung itu urusan balaghah sastra, jangan dimasukkan ke ranah akidah. Kacau kalau dimasukkan ke ranah akidah. Dan jadi musyrik kabeh. Ini sampai sini saya dipahami ya. Saya cek lagi. Dalil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syarikan, la syarikalah. La nafi. Kemarin sudah saya sampaikan ini secara nahu, secara ilmu nahu bahwa la itu bagi jadi dua. Ini biar sedikit tahu aja lah. Ini kalau yang orang pondokan biar sambil ngulang-ngulang ya. Kalau yang belum pernah mondok ya biar tambah tahu. Mondok di sini. Saya dulu punya guru ngaji innamal a'malu binniyat tok sak hadis tok iki. Nean setengah tahun ora rampung. Ngisuk ketemu innamal a'malu binniyat. Ketemu maning innamal a'malu binniyat. Aku ora rampung-rampung. Gubun ya saya. Niat aja. Niat rampung. Kapan macule? Kapan ngarite wedhus ora mangan. Lah. Namanya adalah an-nahyu. La nahi ada namanya la nafi. La tidak kalau dalam bahasa Arab ya, tidak. Nah, menurut saya tidak ya tidak sorono ana siji nang loro. Eta wis. Hari Arab itu tidak ada dua macam. Satu, tidak namanya la nafi itu menafikan sesuatu. Ya nafi betul. Jadi namanya la ilaha. Pokoknya tidak ada Tuhan, dinafikan semuanya, ditiadakan, dihapus semuanya. Illa kecuali Allah baru dimunculkan. Berarti hanya Allah saja. Lainnya itu dibinasakan. La syarika lahu, ya kan? La syarika tidak ada sekutu baginya. Jadi hanya Allah, nggak ada sekutu. Jadi setelah dinafikan la ilaha, ya kan? Kan ini kan nyambung la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu itu maksudnya dinafikan dulu tidak ada Tuhan, habis, bersih. Kecuali Allah, sisi Allah. Kemudian la syarika, nggak ada sekutu sama sekali dihapus sekutu itu. Lahu bagi Allah. Itu namanya nafi. Kalau nahi itu kayak la tajlis, jangan duduk, la takul, jangan makan, la tashrab, jangan minum. Nah, itu namanya nahi, melarang untuk melakukan perbuatan. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an ataupun hadis atau apapun, ketika ketemu la ini harus jeli. Ini maksudnya la nafi atau la nahi karena nanti punya implikasi di dalam memahami nas itu sendiri. Apakah maksudnya itu meniadakan atau hanya sekedar larangan? Kalau la tajlis bukan berarti jangan nggak ada tuh duduk, nggak ada, bukan, salah kita memahaminya berarti. Maksudnya itu kamu jangan duduk ya. Nah, tapi kalau la nafi itu benar-benar meniadakan, bersih, baru dimunculkan satu, berarti hanya satu. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu benar-benar tauhid banget istilahnya itu. Bukan Allah maujudun, wahidun, bukan, tapi la ilaha illallah itu kuat banget kok dalam balaghah, sangat kuat sekali. Seakan-akan Allah itu mengatakan saya saja loh Tuhan, nggak ada lainnya itu, nggak ada dunia apa, nggak ada, hanya saya. Nah, seakan-akan gitu. Maka kemudian orang sufi itu punya paham kadang ada yang namanya paham fana. Fana itu ketika seorang sufi itu merasa bahwa dunia itu sudah nggak ada, yang namanya manusia itu nggak ada, yang namanya alam raya itu nggak ada, yang ada cuma Allah. Kalian ini ciptaan semua, termasuk diri saya itu udah nggak ada, saya itu sirna. Karena saya itu semua itu fana itu loh, yang ada hanya Allah. Makanya itu Allah. Nah, nanti akan sampai posisi yang namanya sakron.
Sampai sakau itu kayak orang sakau. Ya, mendem, kayak orang mendem. Karena hanya Allah. Dia itu sampai ada sebagian aliran itu yang seakan-akan dia itu udah menyatu sama Tuhan misalnya itu. Seakan-akan menyatu, seakan-akan bukan menyatu beneran. Nggak akan bisa menyatu beneran sama Tuhan itu. Karena saking sakaunya. Karena dia nganggap fana, nggak ada lagi semuanya. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Nah ini dari kata-kata la ilaha illallah ini benar-benar ungkapan yang paling kuat dan yang paling keren. Kata la ilaha illallah ini adalah dia itu lafal yang paling gampang diucapkan tanpa harus menggerakkan bibir. La ilaha illallah bisa. Kayak yang lain Muhammad Rasulullah sudah menggerak bibir. Makanya kunci surga miftahul jannah, ya kan? Ini hadis ya. La ilaha illallah. Ini hadis Nabi ini. Miftahul jannah. Kunci surga apa? La ilaha illallah. Nah ini, dan barang siapa yang akhir hidup tadi mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Karena dia kalau paling gampang orang sekarat itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena andai kata dia sekarat ya kan, kemudian sakit semua, stroke gitu, selama lidahnya itu bisa gerak, itu dia bisa mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa. Beda kalau Muhammad Rasulullah. Ya alhamdulillah Allah mengatakan hanya la ilaha illallah di surga, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditambah aja, ditambah satu lagi Muhammad Rasulullah, berat banget itu. Orang mau sekarang udah, waduh, menggerakkan gini udah gak bisa. Tapi kalau la ilaha illallah hanya dengan lidah itu bisa. Dan kunci surga itu ada apa? La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu bukan hanya di dalam lisan sebenarnya, tetapi juga dalam amaliyah perbuatan. Karena nanti implikasinya dalam bidang sosial juga sangat banyak. Karena seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu kan apakah engkau tahu siapa yang membohongi, mendustakan agama? Mendustakan agama itu apa? Tidak percaya sama Tuhan. Siapa orang yang dianggap dalam tanda kutip tidak percaya sama Tuhan itu? Mereka yang nggak pernah ngasih makan orang miskin, yang nggak pernah nyantuni orang anak yatim dan sebagainya itu. Nah ini lafal la ilaha illallah, la syarikalah, itu benar-benar tauhid yang apa istilahnya, yang sangat murni dan implikasi sosialnya luar biasa. La syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Dengan la ilaha illallah itu maka apa? Segala daya upaya itu hanya dari Allah, segala kekuatan dan datangnya dari Allah. Itu kepercayaan mutlak kita. Kepercayaan kita bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Ketika ada orang bertawasul, nah, tawasul sekarang masuk sedikit deh. Sebelum kita tutup Jamil. Ya sama. Sekarang udah nggak ada lagi ya ceramah itu ya. Sama ya sama. Malana. Ini masih la haula wala quwwah ya kan. Kadang ada orang begini. Wah ini kalau makan udah keluar tuh iklannya udah lewat ini. Itu sudah mulai tanda-tanda sakau. Udah fana. Iya, fokus. Bagus. Ada orang ya kan yang dia itu katakanlah melakukan tawasulan. Tawasul itu perantara, namanya gini. Dia anaknya sakit, ya kan, sakit. Kemudian dia minta perantara kiai untuk menyembuhkan. Itu namanya tawasul. Tawasulan, melakukan menggunakan perantara untuk menyembuhkan dia, katakanlah dengan air atau apa, itu namanya tawasulan. Tapi ada juga tawasulan dengan orang meninggal itu. Kalau di Mesir ada itu, namanya gini. Dia punya hajat. Hajatnya apa? Enggak dapat jodoh namanya kan. Wis umure wis 35 tahun urung ngentek gebetan. Wah, umpamane. Nah, itu dia itu nanti datang ke makamnya
Mbah Suro atau apa sedikit Sayyidina Husain. Di Husain itu nanti doa dia, ya Sayyidina Husain sambil gini-gini tuh, wah kaya wes. Ya Sayyidina Husain madad, ya Sayyidina Husain madad. Maksudnya itu tolong doakan kepada Allah ya Sayyidina Husain. Nah kan gitu. Tawasulan yang seperti ini, menurut Muhammadiyah, dia pendapatnya dilemahkan. Artinya apa? Kita tidak menggunakan. Kita hanya menggunakan tawasul itu dan 3 hal. Satu, orang masih hidup, kayak tadi yang kita kasih contoh Pak Kiai tolong anak saya kok sakit, tolong kasih ininya airnya. Ya, mamanya gini kan dengan orang hidup tuh. Atau tolong doakan, itu boleh. Tapi kalau dengan orang mati itu tidak diperkenankan kan sama dia. Kemudian yang dibolehkan dengan amal soleh, tawasul dengan amal soleh, dan yang ketiga dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fatuhu biha. Itu boleh. Nah, tawasulan tadi itu yang ya madad Sayyidina Husain dan sebagainya itu kepada orang yang sudah meninggal itu menurut Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah itu bukan hanya tidak diperkenankan, tetapi itu masuk syirik. Ziarah-ziarah Kayak ziarah-ziarah itu juga itu kan sebenarnya ziarah itu tawasulan, bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal, para wali-wali, supaya ikut mengabulkan doa dia kan gitu. Bertawasul pada orang yang sudah meninggal, pada orang soleh. Nah itu masuk fikih. Fikih kalau menurut Muhammadiyah kita tidak pakai, marjuh, lemah. Tapi menurut saudara kita yang lain mengatakan boleh. Ya nggak ada masalah. Tapi ini secara fikih. Tapi kalau menurut Muhammadiyah bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah ini masuk ke akidah, sehingga mereka yang melakukan itu sering dianggap syirik. Itu tawasulan. Namun maka dalam tawasulan itu kenapa kok sebagian ulama kita membolehkan? Yaitu karena dia hanya percaya bahwa orang yang meninggal tadi itu sekadar perantara saja. Adapun jika dia meyakini bahwa orang yang meninggal ini yang memberikan manfaat atau mudarat, hal yang haram dan bisa jadi ini jatuh ke syirik. Makanya dia harus ini wabil haulu wal quwatu. Maksudnya itu adalah bahwa segala kekuatan dan daya upaya itu datangnya dari Allah. Adapun mbah ini sekedar perantara. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu semuanya yang terkait dengan kurbah, terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu semua itu wasilah. Kita sholat itu sebenarnya wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Kita doa itu wasilah. Kita puasa itu wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi sesungguhnya yang kita lakukan untuk melakukan semua perintah Allah itu adalah wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika orang berbicara terkait dengan tawasul, kita harus ini harus jelas dulu tawasul yang menurut Anda yang bagaimana. Jangan kemudian langsung haram, syirik. Oh, belum tentu. Yang bagaimana dulu, kita sholat itu kita bertawasul. Kita berpuasa itu kita bertawasul. Dengan puasa kita itu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ya syaratnya itu, ketika bertawasul yang tidak sampai jatuh ke syirik itu adalah ketika kita masih percaya bahwa al-haulu wal quwwatu itu milik Allah saja. Tapi kalau dia percaya bahwa orang yang soleh yang sudah meninggal itu, orangnya itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, nah ini yang bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Tetapi kalau sekadar dia percaya bahwa Allah itu yang memberikan kekuatan, la haulu wal quwwah itu hanya dari Allah, namun syekh yang sudah meninggal itu sekedar perantara, nah ini nggak sampai pada syirik. Hanya nanti persoalannya fikih pendapatnya lemah atau kuat, dan menurut Muhammadiyah ini lemah. Itu aja. Baik, saya pikir itu cukup. Kita lanjut ke dialog. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya ini udah datang nih, jadi kalau dilanjut. Sebagian tadi banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz Budi, maka memberikan kita kepahaman, bisa menjadikan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama terkait dengan tauhid dan kepercayaan kita. Monggo kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang sekedar bertanya ataupun mau curhat, mukoroso, atau mungkin ada yang belum paham. Jadi sebelum teman-teman bertanya, silahkan nanti ya, saya belum menyampaikan
ketika misalnya teman-teman bahasanya terlalu tinggi, kecepatan nanti bisa diinterupsi. Ustaz, afwan, kecepatan. Ustaz, afwan, saya tidak paham. Understand babar beras misalnya tidak apa-apa ya, karena ini forum kita. Ayo teman-teman dibuat nyaman, syukur-syukur malah kita berharap ketika teman-teman ngaji seperti ini dari rumah sudah membawa masalah nyong kok moco iki wingi kok kengini, kok bingung antara sing kengini karo kengini sing bener sing endi. Nah silahkan teman-teman itu bisa jadi PR ketika teman-teman hadir ngaji itu, ini yang ditunggu-tunggu. Wah, yang ngaji ya karo Ustaz Wahyudi yang gak takon masalah ini yang kita harapkan. Sehingga bukan hanya sekedar mantuk-mantuk tok, tapi paling tidak dari forum ini, dari kajian ini teman-teman pulang yo ada yang nyantel, syukur sebelum datang itu teman-teman punya masalah, punya sesuatu yang mau ditanyakan, sehingga ketika pulang itu akan lebih paham. Dan saya yakin manusia dengan semuanya kok tidak ada masalah, berarti hidup Anda perlu dipertanyakan. Ya. Nek manusia hidup tidak ada masalah, ya berarti hidupnya sudah beres, sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna dengan manusia. Monggo, yang lain teman-teman silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ada. Ya, kita 5 menit ya, biar sambil. Silakan. Kita nyaman rumahnya kan tidak, kalau sholat sudah tidak pakai kuli. Nah kalau kita kok jadi makmum tapi imamnya masih menggunakan itu kan fikih. Fikih itu simple. Imamnya pakai usoli kita enggak sah. Imamnya pakai kunut ya kita ikut kunut. Sekarang usoli itu tak sih. Usoli itu bagian dari rukun surat bukan? Bukan. Yang bagian rukun surat apa? Niat. Buat kita baca buku Safinatun Najah, kitab sing paling cilik madhab Syafi'i. Niat itu mahalu hafin fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan niat itu kapan dilakukan? Aniyatu muktaronan bifilihi, ketika Allahu Akbar. Artinya ketika membaca usul itu bukan bagian dari rukun. Sama ketika saya ngobrol sih sebelum sholat, ya terserah mau ngobrol mau apa belum sholat kok. Tapi ketika takbir, berarti niat, berarti. Jadi niat itu ya waktu takbir itu berbarengan Allah, karena niat itu qasdu syai'in muktaronan bifilihi. Mengada sesuatu, melakukan apa, punya azam, punya keinginan sesuatu dibarengi dengan melaksanakan. Allah, itu niat itu, Akbar. Bukan usoli itu belum niat. Dia hanya pengantar aja untuk niat. Dan kayak gitu. Jadi nggak ada masalah itu. Adapun kayak kunut, nah itu nanti kita menggunakan hadis innama ju'ilal imamu liutama bih, bahwa iman itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka ketika imam itu rukuk farka'u wala ta'ruku qabla an yarka'al imam. Kamu nggak boleh rukuk sebelum rukuknya imam. Nggak boleh kalau rukuk imam masih membaca, dia udah rukuk duluan, itu nggak bisa. Nggak sah jamaah. Nah, ketika dia kunut, ya kita ngikut kunut. Karena memang imam itu diikuti gitu loh. Kecuali kita yang jadi imam. Kalau kita imam ya kita nggak mau kunut ya serahkan. Tapi lebih baik yang jadi imam itu dia melihat jamaah. Maka kalau mau jadi imam lihat dulu, ini jamaahku ini rata-rata di belakang itu pakai kunut enggak gitu loh. Pakai kunut semua. Kecuali saya, paling saya ketika jadi imam saya kunut. Makanya saya kalau jadi imam di masjid saya kunut. Tapi kalau saya jadi imam di pondok saya nggak kunut. Gitu. Ya kita kondisi kita lihat jamaah supaya apa, tidak terjadi fitnah, karena ini persoalan cabang furuk fikih yang sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel. kalau tuntutan niat itu gimana? Niat aja. Nggak, ada kan doa-doa, ada niat pakai seperti buka puasa, terus doa-doa macam. Iya kayak nawaitu soma khotin. Itu kan di Indonesia aja, di Arab nggak ada. Niat aja itu. Ada nggak? Orang Arab nggak pakai. Tapi kenapa ada turunnya? Ya nggak apa-apa, intinya itu nggak ada masalah. Itu karena kan begini, orang Indonesia kan gini, mamanya menurut mazhab Syafi'i bahwa ketika mau puasa itu wajib niat. Kapan mulai niat? Setelah matahari terbenam. Kalau di malam itu dia nggak niat puasa, maka puasa besoknya nggak sah, karena dia belum niat.
Padahal ketika kita sahur itu kan bangun tidur kita sahur kan niat poso, nggak mungkin saya niatnya poin mesti niat poso kan itu. Aslinya itu jadi udah mencukupkan itu. Nah, cuman biar mantap itu baru nawaitu saumahotin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau adzan Jumat 2 kali itu sudah ada sejak zaman Utsman. Jadi silakan saja itu sunnah namanya. Sunnah tapi sunnah khulafaur rasyidin atau athar. Sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat itu hujjah, bisa dilakukan oleh kita dan bukan bid'ah. Bukan Utsman melakukan masa Utsman bid'ah. Salat taraweh berjamaah, Umar melakukan masa Umar bid'ah kan gitu. Jangan sampai perilaku sahabat dikatakan bid'ah. Memang kita siapa membid'ahkan Umar kan gitu. Menyikapi perbedaan salat tarawih. Salat tarawih itu generasi salaf. Salaf itu ya masyarakat Madinah zaman tabi'in itu wakeh. Ada yang 39 rakaat, ada 43 rakaat, ada yang 23 rakaat. Di Mesir sekarang rata-rata 11. Tapi dulu 23, cuma sekarang rata-rata 11. Di Saudi biasanya kalau di Masjid Haram 23. Kalau di Al-Azhar, Mesir di Al-Azhar itu 23. Nah ini jangankan yang 2-3 rakaat 11 rakaat, enggak sholat tarawih pun enggak dosa. Ya kan? Enggak sholat tarawih ini. Aku orang di pada ribut 11 terus itu aku sholat. Dosa dulu. Jadi jamaah yang belakang itu. Jadi soal tarawih 11 sampai 23 itu enggak perlu dipersoalan. Oh yang enggak sholat aja enggak apa-apa kok gitu ibaratnya. Sunnah. Tarawih sunnah. Ya. Karena Ramadan. Karena dalam Ramadan kan gini. Man qoma Ramadhana. Ini hadisnya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min man sapane wong koma kan melaksanakan kang laksanae sapa man qoma Ramadhana ing bulan Ramadan imanan karena iman wahti sabanan karena golek ganjaran ghufira mongko den ngampuni apa man lahu kadhe iman ma ing barang takodamakan wis liwat apa ma min dambi saking dosane man. Artinya apa? Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena hanya mengharap ridho Allah, karena iman dia, dosa-dosa dia akan diampuni. Nah, karena hadis ini maka kita punya motivasi untuk kemudian menghidupkan apa malam Ramadan untuk qiyamul lail. Maka nanti di dalam istilah Ramadan itu ada 3 hal yang kadang kita tuh agak campur aduk. 1 tahajud, kedua qiyamul lail, ketiga tarawih. Ada yang mengatakan yang namanya 3 hal itu ya sama. Bedanya apa nek tarawih iki yo di bulan Ramadan tok kuwi. Ning tarawih itu asli ya tahajud. Podo. Bedanya apa? Tarawih ini bulan Ramadan. Mau nek wis tarawih ora perlu salat tahajud. Ini satu, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ora, beda. Tarawih itu qiyam lail di bulan Ramadan tapi bukan tahajud. Karena salat tahajud itu harus tidur dulu menurut mazhab Syafi'i. Enggak bisa habis salat isya langsung tahajudan, enggak sah. Menurut mazhab Syafi'i harus tidur sit meskipun cuma klip sebentar bangun. Ah, sekarang mau tahajud ada klip. Ini kan sah. Tapi kalau tarawih kan habis salat langsung. Nah, yang ketiga qiyamul lail, qiyam Ramadan. Nah, itu jadi ada beda ya. Ada qiyam Ramadan itu yang tarawih itu, ada yang menyamakan qiyam Ramadan ya tarawih itu. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan dengan tahajud, ada yang membedakan dengan tahajud. Tapi kalau di luar Ramadan semua sepakat nggak ada teman tarawih. Dan disebut tarawih karena setiap 4 rakaat itu istirahat. Ya. Karena umum dulu ini sejarahnya. Kalau di Mesir, di Arab Saudi kan sholat tarawih itu 1 juz, 2 juz, itu kan. Jadi 4 rakaat itu sudah loh. Jadi istirahat sih. Orang jadi kayak di Indonesia 2-3 rakaat 10 menit rampung. Orang tarawih istirahatnya ini kapan nih? Ya, tarawih itu kan santai, tarawah, ya tarawah, kan santai gitu. Jadi
4 rakaat santai dulu. Linting. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Apapun ya, apapun yang menjadi permasalahan teman-teman semuanya bisa disampaikan. Sebenarnya di masyarakat itu ya mungkin juga efek dari atasannya ya, dari Muhammadiyah ataupun yang lain. Jadi yang kadang memberikan penjelasan kadang kurang lengkap. Ya apalagi sekarang kan yang masuk aswaja harusnya masalahnya kita. Nah, definisinya begini-begini. Nah ini yang kadang di masyarakat kan menerima apa adanya. Nah, kurang awam ya. Karena yang dari atasnya seperti itu. Jadi kalau sadar kita makan yang masuk harusnya masalah ya yang tahlilan dan seterusnya. Yang Muhammadiyah kadang hanya perbedaan tahlilan, perbedaan yasin. Wah itu beda akidah dengan kita. Nah ini karena mungkin ya tadi yang perlu sekali HPP itu menyampaikan kebanyakan tidak mengetahui masuk orang Muhammadiyah sendiri yang Allah mengatakan seperti itu. Bahkan kadang ya sinan dhuwur pun karena kurang memahami seperti itu sehingga tadi kurang ada garis kalau antara yang akidah dan fikih. Ini sudah sepertinya kok sudah mengembara itu ngobrol di seluruh Indonesia seperti itu. Sehingga kadang juga ada unsur-unsur yang masuk aswaja yang harus dilakukan ya ini. Nah, intinya begini-begini lah ini yang seakan-akan semuanya sudah memahami sehingga muncul itu kata karena beda-beda organisasi kadang terus itu tanggapannya sudah ada akidah gitu. Padahal hanya masalah buruk itu saja. Cek tanggung bisik. Ya, setelah ngaji ini nanti dijawab Ustadz Wahyudi, teman-teman sudah tidak masalah krungu ngaji dino setu maca Quran cepet-cepet, ya kan? Krungu tahlilan malam Jumat yasinan, kok yasinan malam Jumat. Nah, jadi siji Muhammadiyah itu sekarang anti ya, satu gumunan, dua baperan, gitu surat zamane. Jadi ketika ngaji ini silakan teman-teman sekarang kan sudah mulai terbuka, ujbul yasinan, ujbul kunut dan sebagainya sehingga nanti selalu yang kita sampaikan. Ayo kita bareng-bareng selama itu niatnya baik, caranya mau seperti apa, monggo tadi digariskan sebenarnya tidak masalah akidah. Nah masalah akidah ngulon ya ngulon, ngetan ya ngetan. Tapi nak masalah fikih ayo kadang dewe ngetan, kadang dewe ngulon. Syukur ini pemahaman ini yang selalu teman-teman dipahamkan betul bahwa ini masalah apa loh. Ya, sehingga tadi kemarin kan ketika teman-teman ngaji awal setelah COVID, setelah apa tembakau ya kan teman-teman masih ada yang bertanya, wah Pak nak tahlilan gue koyo ngopo Pak nak wingi kae sing maca Quran dina Sabtu wae esuk tekan sore padane angin padane. Nah sekarang teman-teman sudah tahu jawabannya, sudah dapat penjelasannya sehingga dari penjelasan itu lahir pemahaman, dari pemahaman kemudian lahir pemakluman. Ya, oh kok ngono ke yo, monggo karena mungkin mereka tahu dasarnya sendiri-sendiri. Oke, jawab ya. Yang namanya mazhab, ini terkait dengan mazhab. Tadi orang itu kadang bilang ora tahlilan, berarti bukan ahlus sunnah. Oh, udah ngerti ahlus sunnah berarti. Ora yasiran berarti urung ahlus sunnah. Berarti orang ngerti ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu mazhab akidah. Fikih ada apa yang tadi itu tahlilan yasir itu fikih beda. Harus dibedakan ini antara fikih dengan akidah. Apa itu mazhab? Mazhaba ilaihi atau pendapat si fulan itu namanya mazhab. Mazhab itu kan arti papat. Ono imami, ono murite, ono hasile, ono metodologi nih. Papat. Kalau orang pinter nggak punya santri, nggak punya murid, nggak punya mazhab, gitu kan gitu. Imam Laith itu pinternya orang umum. Tapi muridnya setelah Imam Syafi'i datang pada ikut Imam Syafi'i semua, nggak punya murid yang punya loyalitas tinggi Imam Laith, ya akhirnya nggak ada mazhabnya. Daud Ad-Dhahiri muridnya Imam Syafi'i awalnya keren, santrinya banyak, tapi lama-lama santri habis. Entah mazhabnya kan gitu. Nah ini namanya mazhab. Mazhab itu bagi dua, ada akidah, ada fikih. Sebenarnya banyak mazhab itu. Tasawuf juga ada mazhab. Nahwu aja ada mazhab. Nahwu ada mazhab Basroh,
Mazhab Kufah, mazhabnya Sibawayh. Itu nahwu. Nah, kalau di tasawuf ada Naksabandiyah, ada Qadariyah, ada semacam-macam ya. Rifaiyah dan sebagainya. Ada di akidah itu ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Orang bisa jadi dia itu akidahnya Mu'tazilah. Fikihnya Syafi'i. Tidak iso? Iso. Qadhi Abdul Jabbar. Wah, itu Mu'tazilah banget, luar biasa. Tapi Syafi'i banget. Oh, toh? Husain Al-Basri, bukan Hasan. Husain Al-Basri muridnya Qadhi Abdul Jabbar. Yang punya kitab Al-Ihkam. Kalau Qadhi Abdul Jabbar punya kitab namanya Al-Mughni. Ilmu akidah 22 jilid ngomong akidah. Saya punya bukunya di pesantren. Syafi'i padahal Mu'tazilah. Imam An-Nasafi dia akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi. Jadi terkadang akidah opo, fikih opo itu. Jadi bisa jadi dia itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ning urmase NU, ning urmase Muhammadiyah, njur beda ning furu'e. Ning akidah podo. Nah, tapi fikihnya beda. Mamanya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, fikihnya beda-beda loh. Beda-beda fikihnya. Apa kemudian mereka bukan aswaja? Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah itu mazhab akidah, bukan mazhab fikih. Makanya saya bilang tadi, jangan campur adukkan urusan fikih dan akidah, mesti dibingungin. Orang yang masih mencari, oh nek ora tahlilan ora aswaja iki, nek ora yasin aswaja iki, berarti dia belum paham itu apa itu akidah, apa itu fikih. Garis pisah iki udah ngerti dulu. Nah, karena itu kalau akidah podo kita sama-sama Ahlussunnah, ming fikihnya kita yang beda. Fikihnya sana pakai tahlilan saya enggak. Fikihnya saya sana yasinan kita enggak, kan gitu. Cuma fikih saja, dan fikih itu sifatnya fleksibel. Santai fikih itu. Gampang lah. Orang jur otot-ototan nek fikih iki. Karena para imam pun nyambung. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, dia fikihnya beda. Imam Syafi'i berguru pada Abu Yusuf, habis itu Hanafi, Abu Yusuf berguru pada Imam Hanafi. Fikihnya beda Imam Abu Yusuf sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Ibnu Hambal. Ini fikihnya beda dengan Ibnu Hambal. Punya murid Abu Dawud, fikihnya beda gitu. Ya biasa saja para imam ketika menghadapi fikih yang berbeda itu biasa. Tapi akidahnya podo kabeh. Aswaja kabeh. Kan gitu. Hanya kemudian yang merumuskan aswaja itu namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi atau Imam Ibnu Hambal. Sehingga nanti muncul 3 aliran besar. Ya kalau enggak Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah. Kan gitu. Yang Athariyah itu buku yang paling terkenal itu Aqidah Thahawiyah, Imam Tahawi. Kalau Imam Asy'ari banyak dia punya buku. Imam Maturidi juga banyak punya buku. Nanti inilah kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau kita baca HPT bab iman, pendapatnya itu 100% lah kalau saya sampaikan. Asy'ari. Asy'ari 100%. Ini fikih kan beda kalau NU. Apa kita nggak waswaja? Oh kita waswaja, nggak waswaja itu akidah kok. Maka kemudian sama sedikit Ki Jarnawi Hatikusumo menulis buku judulnya apa? Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tahun berapa nulisnya? Tahun 1943. Kenapa dia nulis buku yang judulnya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena tudingan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tudingan Muhammadiyah bukan Ahlussunnah itu sekian dari dulu. Maka sampai Jarnawi tulis buku itu Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita baca di HP itu udah jelas kok. Ahlul Haq was Sunnah kan, Ahlul Haq Sunnah itu istilah siapa? Faman itaqata jami'a dzalika mungkin bikana min ahlil haqqi was sunnah. Ahlul Haq Sunnah itu istilahnya Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibana. Di bab berapa kedua kalau nggak salah. Itu istilahnya siapa? Imam Asy'ari. Tapi Imam Asy'ari punya buku lain judulnya Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq Sunnah, dua-dua yang sama-sama istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari. Yang masuk di Muhammadiyah Ahlul Haq was Sunnah itu pun masuk baru belakangan ini. Setelah saya sering nulis
kemudian nulis buku dikasih judul Al-Haqqas Sunnah, orang baru, itu apa tuh Al-Haqqas Sunnah gitu kan. Sebelumnya itu nggak kebayang, banyak yang orang modern itu nggak tahu istilah Al-Haqqas Sunnah itu, nggak kebayang apa Al-Haqqas Sunnah. Nah itu seperti itu. Ya silakan yang lain. Ada lagi? Ya. Mas Mail mungkin mau bertanya atau mau minta wasilah Ustaz Wahyudi. Tawasul dengan Ustaz Wahyudi untuk mencarikan masalah fikih dan bukan masalah akidah. Kalau enggak apa masjid surat raweh Jadi tabarukan. mau meni salat karo jenis kok rumah. Aku yasin. Itu ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan. Kalau sudah tidak ada, sedikit kami sampaikan berkaitan dengan jadwal pekaran, insya Allah seperti masukan